Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tabi da'watihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, Bapak Ibu, para jamaah sekalian rahimakumullah. Marilah selalu kita bersyukur atas segala nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, wabil khusus nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa melaksanakan rangkaian ibadah pada hari ini, baik itu ibadah mahdhah ataupun ghairu mahdhah. Dan mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, jamaah sekalian rahimakumullah. Pada kesempatan yang singkat ini kita akan membahas tentang fikih kurban. Insyaallah sebentar lagi kita akan menghadapi Hari Raya Idul Adha yang salah satu syiarnya adalah kita diperintahkan untuk berkorban. Berkorban ini bukan semata-mata kita warisi ataupun kita meniru dari tradisi yang telah dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tapi jauh sebelumnya, ketika masa Nabi Adam alaihissalam bersama putra-putranya itu sudah ada perintah berkorban. Kita tahu bagaimana putra-putra Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil, mereka akan dinikahkan dengan secara bersilang. Qabil dinikahkan dengan saudara kembarnya Habil dan Habil dinikahkan dengan saudara kembarnya si Qabil. Tetapi si Qabil merasa kurang ada unsur keadilan dari ayahnya, karena calon daripada istrinya itu lebih buruk daripada calon istri yang akan dinikahi oleh saudaranya Habil. Maka Nabi Adam memerintahkan kepada keduanya untuk berkorban. Siapa yang nantinya korbannya yang diterima, itulah yang akan mendapatkan pasangan terbaik. Maka keduanya berkorban dengan cara yang menurut mereka paling baik. Si Qabil ini adalah seorang petani yang punya tanaman. Kemudian dia berkorban dengan seikat rumput. Sementara Habil adalah seorang peternak. Dia mengambil domba yang paling bagus dan dikorbankan. Keduanya berangkat ke atas bukit. Dan ternyata Allah Ta'ala menerima korbannya Habil dengan bukti hilang, disambar oleh petir atau api dari langit, ya, sehingga hilanglah korban yang disampaikan oleh si Habil. Itu menunjukkan korbannya diterima. Sementara dari Qabil, karena dia berkorban asal-asalan, ya tidak diterima. Setelah diterimanya korbannya si Habil, si Qabil merasa ya ada unsur hasad dalam dirinya. Dia bukan insaf menyadari kesalahannya, tapi dia justru mengancam. Ini bisa kita baca di surat Al-Maidah ayat yang ke-27. Watlu alaihim naba abni Adam bil haqq. Dan bacakanlah kepada mereka itu, wahai Nabi Muhammad, tentang cerita dua putra Nabi Adam. Bacakanlah dengan sebenar-benarnya. Iqtarraba qurbana, ketika keduanya melakukan taqarrub, pendekatan kepada Allah dengan berkorban. Fatuqbila min ahadihima, maka diterima korban itu dari salah satunya, dari si Habil tadi. Walam yataqabbal min al-akhar, dan tidak diterima dari yang lain, yaitu dari si Qabil. Maka Qabil mengatakan, la aqtulanak, qala aqtulanak, aku akan membunuhmu. Maka saudaranya menjawab, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima korban itu dari orang-orang yang bertakwa. Kita tidak berbicara tentang kisah ini lebih lanjut, dan kita insya Allah
semuanya. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah perkataan di akhir ayat ini, dikatakan oleh Syekh Habib, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima korban, hanya menerima ibadah dari seorang yang melakukannya dengan landasan takwa. Khusus dalam konteks korban ini adalah ketakwaan menjadi dasar yang utama. Allah berfirman di surat Al-Hajj ayat ke-37, la yanalullaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sesungguhnya Allah itu tidak akan sampai kepadanya daging korban ataupun darah-darahnya, akan tetapi yang sampai itu adalah ketakwaannya, keikhlasan dari pengorban. Jadi inilah yang paling penting ya, bukan dilihat semata-mata dari nilainya ataupun nominalnya, tapi yang dilihat adalah keikhlasan, ketulusan dan ketakwaan dari pengorbannya. Kalau nilainya besar dan ikhlas itu lebih bagus ya, paling ideal seperti itu. Tapi kalau penilaiannya tidak seberapa, landasannya ketakwaan, itu masih lumayan. Nah, yang tidak boleh adalah dia berkorban dengan nilainya besar ya, misalnya kalau di kita tidak ada unta, misalnya sapi yang terbesar, yang termewah, tapi hanya untuk prestis saja ya, untuk pencitraan saja, maka ini sangat disayangkan. Jamaah sekalian, berikutnya adalah korban ini juga kita warisi tradisi dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kita sangat paham bagaimana kisah beliau yang diperintahkan Allah lewat mimpinya untuk menyembelih putranya, kemudian diganti dengan seekor domba yang sangat bagus ya. Bisa kita baca di surat As-Saffat ayat 102. Ini adalah menjadi ujian berat bagi beliau, dan akhirnya beliau bisa lolos dari ujian itu. Dan akhirnya syariat itulah yang kita ikuti sampai saat ini. Jadi posisi baik itu yang dilakukan Nabi Adam alaihissalam atau Nabi Ibrahim ini adalah yang disebut dalam dalil usul fikih itu syar'u man qablana, syariat umat sebelum kita. Itu para ulama membuat sebuah kesimpulan syar'un lana. Nah, syariat sebelum kita itu bisa menjadi syariat kita asalkan tidak ada revisi, tidak ada perubahan. Perubahannya yang ada itu adalah kalau dalam korban adalah tentang tata caranya ya, kemudian binatang yang dikorbankan ya. Itulah yang menjadi landasannya ya. Jamaah sekalian, jadi akhirnya syariat korban ini ditetapkan ulang oleh Rasulullah SAW dalam beberapa referensi hadis, yang mana kita diperintahkan untuk berkorban, menyembelih binatang korban pada saat Yaumun Nahr. Nahr itu adalah tanggal 10 Dzulhijjah. Kata-kata an-nahr sebenarnya adalah digunakan untuk penyembelihan unta. Kalau untuk sapi ataupun kambing itu udhiyah. Tapi yang populer di masyarakat adalah fikih udhiyahnya. Karena kita nahar ataupun binatang unta ini kan tidak ada ya, tidak lazim lah gitu ya. Jadi pada saat kita berkorban sesuai dengan tradisi masyarakat kita adalah menyembelih yang disebut dengan al-an'am. Al-an'am ini adalah jamak dari an-na'am. Pada surat khusus Al-Quran namanya surat al-an'am, ada 3 macam ternak yang kita korbankan. Yang pertama itu adalah unta, yang kedua adalah sapi, yang ketiga adalah kambing. Nah, kambing ini ada 2 macam, baik itu kambing kalau kita menyebut kambing Jawa ya, ataupun kambing kibas. Nah, masing-masing ada ketentuannya. Nah, kita diperintahkan dalam hadis riwayat dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
Ma'amila ibnu Adam yauman nahar amalan ahabba ilallah azza wa jalla min hiraqati damin. Tidak ada sebuah amalan yang dilakukan oleh manusia pada saat yaumun nahar yang lebih dicintai Allah Ta'ala daripada menumpahkan darah, daripada menyembelih binatang maksudnya. Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah bi quruniha, dan sesungguhnya binatang-binatang kurban itu nanti akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, wa atlafiha, dan dengan kuku-kukunya, wa asy'ariha, dan dengan bulu-bulunya. Wa innadam la yaqa'u minallahi azza wa jalla bi makanin, dan sesungguhnya darah itu akan sampai pahalanya di sisi Allah Ta'ala pada suatu tempat qabla an yaqa'a 'alal ardi, sebelum darah itu menetes ke bumi. Fatibu biha nafsan, maka perbaikilah dengannya dirimu, ya, diri kalian. Jadi darah itu kita pada saat berkorban, kalau landasannya adalah keikhlasan, ketakwaan, sebelum darah itu menetes ke bumi, kan waktunya berarti sebentar ya, sangat singkat darah itu menetes ke bumi. Tapi Allah Ta'ala pada saat itu langsung menyaksikan perbuatan baik dari seorang hambanya, pahalanya langsung bisa sampai kepada Allah Ta'ala dan sudah menjadi investasi hisab yang terbaik bagi yang bersangkutan. Nah, itulah fadilah yang sangat penting ya untuk kita pahami bersama, motivasi kepada kita semua, bahwa berkorban ini adalah sebuah amalan yang sangat baik dan sangat dianjurkan. Tentang hukumnya, para ulama ada beda pendapat ya. Menurut jumhur, mayoritas ulama, mereka mengatakan bahwa korban ini adalah hukumnya sunnah muakkadah, ya, sunnah yang dianjurkan. Sementara menurut Abu Hanifah, korban ini hukumnya wajib. Jadi ulama madhab Hanafi menghukumi korban ini wajib berdasarkan perintah Allah di surat Al-Kautsar ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah. Tadi kan sudah kita sebutkan, wanhar adalah sembelihlah unta awalnya, kemudian mengalami perluasan makna, yaitu sapi ataukah kambing, ya. Jadi dalam usul fikih, kata-kata wanhar ini kan menunjukkan fi'il amr, ya, kata perintah. Kata perintah ini membuat atau menjadi sebuah kesimpulan al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya perintah itu mengandung makna wajib selama tidak ada qorina. Qorina adalah dalil relevansi yang memalingkan dari wajib menuju kepada sunnah. Nah, jadi ulama mazhab Hanafi ini membuat sebuah kesimpulan bahwa korban ini hukumnya wajib. Dan itu dikuatkan oleh hadis yang lain, ya. Hadis riwayat daripada Imam Ahmad Ibnu Majah yang bunyinya man kana lahu sa'ah wala yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki, kemampuan, kemudian dia tidak mau berkorban, maka janganlah sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Tempat sholat kan seperti masjid ya, kalau di kita ya, atau musola. Jadi ini sebuah ancaman yang keras dari beliau. Siapa yang punya kelapangan rezeki, punya kemampuan untuk membeli binatang yang bisa dikorbankan, jadi baik itu sapi atau kambing kalau di masyarakat kita, kemudian dia tidak mau membeli dan mengorbankan, maka janganlah sekali-kali. Ini ada non taukid layak korban. Jangan sekali-kali dia mendekati tempat sholat kami. Kita manusia yang tidak boleh mendekat kepada masjid kan paling tidak ada dua, ya. Ada dua sebab kan, ya. Pada saat dia junub, nah itu kita kan nggak boleh, ya. Kita masuk masjid dalam kondisi junub. Ini sudah muttafaq alaih, ya. Kalau muslim yang junub tidak boleh mendekat ke masjid. Artinya kan najis dia. Najis secara hukmi, ya. Secara maknawi, ya. Kalau secara fisik enggak, tapi maknawinya najis orang yang junub itu. Tidak boleh mendekat ke masjid. Yang kedua, dia kafir. Kafir ini ada perbedaan apakah
tidak boleh masuk masjid semuanya ataukah hanya 2 masjid saja, Masjidil Haram atau Masjid Nabawi saja. Tapi yang jelas ketika seseorang dilarang untuk mendekat ke masjid, itu kan berarti dia dalam kondisi yang tidak bagus ya. Kondisi yang dalam kondisi najis tadi. Maka ini seolah-olah memberikan gambaran kepada kita betapa sangat dianjurkannya perintah berkorban ini bagi yang mampu ya. Landasannya memang kembali kepada yang mampu ya. Haji pun juga sama, yaitu liman istata ila sabila, bagi orang siapa yang punya kemampuan untuk berangkat ke sana ya. Jadi sangat naif ya, kalau misalnya seorang itu bisa ya, kalau dia memiliki uang ya, kalau dia ingin sesuatu ya, contoh yang banyak kan membeli HP atau jajan atau keperluan yang lainnya yang itu mungkin di atas 5 juta, itu tanpa pikir panjang dia langsung membeli karena memang dia butuh. Tapi ketika dia ditawarkan binatang yang harganya 3 juta, 4 juta masih pikir-pikir panjang kan? Ini menunjukkan bahwasanya kadang-kadang persoalan dunia itu lebih kita utamakan ya, daripada persoalan akhirat ya. Ada lagi ilustrasi, misalnya kalau orang membeli buku 100.000 saja pikir-pikirnya lama sekali, akhirnya nggak beli. Tapi kalau dia minum makan di kafe, di restoran habis 200.000 langsung dia makan. Jadi kebutuhan perut itu seolah-olah lebih penting dari kebutuhan pikiran. Itulah masyarakat kita yang begitu pragmatisnya ya. Jadi jemaah sekalian, ini adalah peringatan bagi kita semuanya ya, untuk memiliki keinginan yang kuat, azam yang kuat untuk berkorban. Insya Allah kalau kita punya kemauan akan diberikan kemampuan Allah Ta'ala ya. Kalau mohon maaf ya masyarakat umum ya, bisa kita hitung lah ya, ada sebagian besar bahkan ya yang perokok ya. Misalnya masyarakat umum, bukan di sini ya, masyarakat umum ya. Kalau kita hitung saja kebutuhan rokok itu kira-kira dalam sebulan saja berapa? Dalam setahun lah ya, itu berapa? Angka 4 juta itu bahkan 5 juta itu kan sampai ya. Artinya kalau dia mau untuk menabung ya, menyisihkan angka sekian dan ngempet ya, tidak ngerokok ya, itu insya Allah dia mau atau mampu ya untuk memiliki membeli uang ya, membeli binatang ya. Ada kisah dari kawan saya di Donomulyo ya, itu bisa dilihat di YouTube, namanya Mbah Painem ya, Mbah Painem. Saya punya kawan ya, pondok tahfidz di Donomulyo. Mbah Painem ini ya kerjanya serabutan ya, seperti pemulung gitu ya. Tapi dia, masya Allah ya, luar biasa. Kemauannya bisa berkorban setiap tahunnya, dan itu yang terbaik. Ya. Bukan asal-asalan kambingnya, tapi diminta ya, titip ke kawan saya itu membeli yang terbaik, binatang kambingnya. Nah cerita seperti itu banyak, ini saya kasih contoh kebetulan di Malang beliaunya ya, bisa dilihat di YouTube itu kisah tentang Mbah Painem yang berkorban ya setiap tahunnya, masya Allah luar biasa. Jadi jemaah sekalian, itulah motivasi bagi kita semuanya untuk bersama-sama meluangkan rezeki kita ya. Insya Allah tidak ada yang sia-sia ya. Apa yang kita alokasikan ya untuk membeli binatang dan kita korbankan itu kembalinya kepada kita semuanya. Bahkan bukan hanya di akhirat nanti pahalanya, tapi keberkahannya akan kita dapatkan di dunia ya. Semuanya akan ada kembalinya di kita semuanya ya. Wa ma anfaqtum min syai'in fa yukhlifu, di surat Saba ayat 39 itu. Apapun yang kalian belanjakan di jalan Allah maka akan diganti Allah Ta'ala. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah lah yang maha sebaik-baik pemberi rezeki. Sama sekalian, untuk yang binatang tadi yang kita sampaikan, ada onta, itu adalah paling enggak usia minimal 5 ya, 5-6 tahun. Kemudian kalau sapi adalah 2 tahunan ke atas. Kemudian kalau kambing Jawa adalah 1 tahun. Kalau kambing kibas itu bisa 6 bulan ya. Sedangkan di antara syarat yang harus kita penuhi adalah ada sebuah hadis yang menjadi panduan ya. Jadi intinya syaratnya binatang itu sehat. Tidak harus jantan ya, betina juga nggak ada masalah, yang penting sehat. Dalam hadis dikatakan bahwasanya arba'un la tajuzu fil adhahi, ada 3 macam binatang hewan yang tidak boleh dipakai untuk kurban. Yang pertama al-awrah al-bayyinu awaruha, yaitu yang artinya adalah pincang ya. Jadi
binatang yang pincang, yang jelas pincangnya, itu tidak boleh untuk dikorbankan. Kemudian wal maridatul bayyinu maratuha, yaitu binatang yang sakit, yang jelas sakitnya. Yang ketiga adalah wal arja'u, yaitu kalau tadi adalah, mohon maaf, al-aura adalah buta, ya, buta yang jelas butanya. Kemudian yang sakit jelas sakitnya. Yang ketiga adalah pincang, yang jelas pincangnya. Kemudian wal kasratu allati la tumki, yaitu binatang yang patah tulang, ya, patah tulang kakinya yang tidak bisa disembuhkan. Jadi inilah 4 penyakit yang bisa menghalangi binatang tersebut tidak bisa dikorbankan, baik itu buta ataupun sakit ataupun pincang ataupun patah tulang tadi. Kalau di masyarakat kita, ya, kita diberikan cobaan Allah Ta'ala saat ini yang disebut PMK, ya, yaitu penyakit Mulut dan kaki. kuku, ya. Ini menjadi PR kita semua, ya, panjenengan yang paham di bidang tapi medis, ya, manusia, ya, maksudnya di dunia kesehatan hewan, ya. Ini menjadi persoalan, ya, bagi masyarakat kita dan ujian, ya, setelah kita corona, insya Allah mudah-mudahan segera hilang semuanya, maksudnya terbebas semuanya, ya. Tapi ini mirip, ya, mirip gejalanya dengan pada manusia. Ini terjadi pada binatang. Jadi katanya kalau ada yang tersebar, ya, terjangkit, kemudian misalnya ada yang mengobati, ya, kemudian dia tidak ganti, ya, baju, terus mengobati ke binatang lain, itu bisa menyebar, ya. Dan mulutnya bisa berbusa, tidak mau makan, sehingga lemas dan akhirnya bisa tewas, ya, atau bisa meninggal, bisa mati lah, gitu, ya. Nah, ini menjadi PR, ya, yang serius, ya, bagi pemerintah daerah dan juga siapapun yang terlibat di sana. Maka dalam hal ini, kalau saya bicara dalam kacamata fikih, ya, kita perlu untuk antisipasi, ya, dalam hal ini apa yang bisa kita lakukan supaya binatang tersebut itu sah, ya, sah kita penuhi. Dan kalau harus diantisipasi, ya, biasanya begini, ya. Kalau memilih itu tidak jauh-jauh hari, ya. Mungkin kalau jauh-jauh hari itu kita pilih, itu mungkin yang terbagus. Tapi kalau kita sudah pilih, sudah deal, akhirnya ketika nanti pada H-1 sakit, itu menjadi masalah, ya. Kalau tidak ada perjanjian tertentu dengan penjualnya. Nah, jadi kalau lebih aman, ya, kita pilih H-1 saja, karena itulah yang paling aman, ya. Ataupun mungkin paginya kita pilih langsung kita sembelih pada saat hari itu. Tapi memang ini plus minusnya, kadang-kadang tidak kebagian yang terbaik, ya. Tapi yang jelas dalam fikih ada istilah namanya khiyar. Khiyar itu bisa memilih. Khiyar ini ada bermacam-macam penjelasan, ya. Tapi yang jelas ada, singkat itu ada khiyar majelis, yaitu kita memilih pada saat kita masih berada di majelis. Jadi misalnya kalau kita pilih-pilih, kalau di sini adalah kambing atau sapi, ternyata di dalam tempat itu kita menemukan aibnya, nggak jadi, kita milih yang lain. Maka itu khiyar majelis. Kemudian ada khiyar syarat, misalnya begini, saya beli, Pak, ya, tapi dengan catatan kalau saya menemukan nanti aibnya atau cacatnya, saya kembalikan, ya. Kalau dia deal, setuju, berarti di situ bisa kita kembalikan, ya. Kemudian yang ketiga adalah khiyar aib, yaitu khiyar yang ada cacatnya. Nah, misalnya begitu, ya, itu juga ada bisa, ya, untuk kita batalkan perjanjian tersebut. Khiyar aib ini mirip seperti garansi, ya. Tapi perbedaannya, kalau garansi kan tidak bisa ada pembatalan. Kalau khiyar aib ini bisa sampai dibatalkan dan kita pilih toko yang lainnya. Nah, jemaah sekalian, yang terakhir, ya, tentang berkorban, ya, dengan cara patungan. Ini terjadi di masyarakat kita karena kondisi ekonomi, ya. Kalau patungannya ini berupa sapi tidak ada masalah, ya. Jadi ini juga telah dicontohkan dulu pada zaman Rasulullah SAW, ya, baik itu unta ataupun sapi bisa untuk 7, ya. Bisa untuk 7. Nah, bagaimana apabila yang kita buat patungan itu kambing? Nah, ini jadi masalah, pertanyaan maksudnya, ya. Nah, kalau kita lihat berdasarkan hadits Abu Ayyub Al-Ansari, ya,
Beliau menceritakan seseorang di masa Rasulullah SAW berkorban dengan satu kambing untuk dirinya dan keluarganya. Mereka semua makan sehingga manusia membanggakannya dan melakukan apa yang ia lakukan. Hadis riwayat dari Ibnu Majah dan Tirmidzi. Kemudian dalam hadis yang lain diceritakan oleh Abdul Aswad As-Sulami dari ayahnya, dari kakaknya berkata, saat itu kami bertujuh bersama Rasulullah SAW dalam suatu safar dan kami mendapati hari raya Idul Adha. Maka Rasulullah memerintahkan kami untuk mengumpulkan uang, setiap orang 1 dirham. Kemudian kami membeli kambing seharga 7 dirham. Kami berkata kepada Rasulullah, harganya mahal bagi kami karena mungkin mereka para fuqara ya. Jadi masing-masing urunan 1 dirhaman di total menjadi 7 dirham, diberikan 1 ekor kambing. Maka beliau mengatakan sesungguhnya yang paling utama dari kurban adalah yang paling mahal dan paling gemuk. Kemudian Nabi SAW memerintahkan pada kami masing-masing orang memegang 4 kaki dan 2 tanduk, sedang yang ketujuh menyembelihnya. Kemudian kami semuanya bertakbir. Nah, ini menjadi dasar ya bahwasanya walaupun itu seekor kambing tapi boleh patungan. Tapi catatannya adalah memang kondisinya fakir ya, tidak mampu. Kalau mampu ya 1 kambing 1 orang. Kalau tidak maka 1 kambing ini bisa untuk dirinya dan kawan-kawannya dan juga bisa untuk keluarganya. Ibnu Qayyim memberikan sebuah kesimpulan dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Setelah mengemukakan hadis tersebut, mereka diposisikan sebagai 1 keluarga dalam bolehnya menyembelih 1 kambing bagi mereka, karena mereka adalah sahabat akrab. Oleh karena itu, sebagai sebuah pembelajaran, dapat saja beberapa orang membeli seekor kambing kemudian disembelih, sebagaimana anak-anak sekolah dengan dikoordinir oleh sekolahnya membeli hewan kurban kambing atau sapi kemudian dikurbankan. Nah, ini adalah sebuah pendapat yang membolehkan patungan walaupun berupa kambing. Kalau bagi yang tidak setuju, ya mau silahkan ya. Bagi yang tidak setuju itu maka solusinya kalau misalnya anak-anak 1 kelas ya iuran, maka diatasnamakan untuk menyumbang ya 1 orang kepala sekolah, kepala ketua kelasnya misalnya atas nama dia, kemudian saat disembelih maka dia mengatasnamakan berkorban untuk dirinya dan juga untuk 1 kelasnya itu bisa ya. Jadi uangnya disumbangkan untuk 1 orang, kemudian saat sembelih dia mengatasnamakan dirinya dan juga 1 kelas. Ini pernah dilakukan dulu Rasulullah SAW. Beliau pernah berkorban dengan 1 kambing kemudian mengatakan hadza min Muhammad. Allahumma ya Allah, hadza min Muhammad. Ini adalah untuk Nabi Muhammad, kemudian untuk wa ali Muhammad, keluarga Muhammad, wa li ummati Muhammad, dan untuk umat Nabi Muhammad baik yang masih hidup atau yang sudah mati. Nah, artinya ini adalah sebuah peluang ya untuk bisa kita lakukan, baik itu untuk kita ataupun untuk kawan-kawan kita dan juga untuk keluarga. Jadi para ulama membuat kesimpulan 1 kambing cukup untuk 1 keluarga, dan itulah tradisi yang telah dilakukan oleh para sahabat dulu. Seorang suami sebagai kepala keluarga mengorbankan pada setiap tahunnya 1 kambing untuk keluarganya. Jadi tidak perlu digilir. Kalau tidak punya uang ya, tahun ini suaminya, tahun depan istrinya, tahun ketiga untuk anak pertama, nggak perlu seperti itu. Oh, nggak ada jaminan siapa tahu tahun depan ada yang meninggal ya, berarti kan nggak kurban. Cukup setiap tahun tradisinya 1 keluarga adalah 1 kambing, sudah diniatkan baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Allahu a'lam bishawab. Inilah sekilas tentang fikih kurban yang saya yakin masih banyak sekali ya hal-hal yang belum bahas. Mudah-mudahan dari sedikit ini bisa memberikan pencerahan kepada kita. Monggo kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang memberikan pertanyaan. Jazakumullah khairan atas pemaparan kutub pada siang hari ini. Baiklah Bapak-bapak, Ibu, untuk sesi selanjutnya sebagaimana biasa kita dipersilakan untuk mengajukan 1-2 pertanyaan terkait dengan hewan kurban ini. Monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau tanya, amalan apa yang terbaik dalam bulan Dzulhijjah? Iya.
Dan kedua, yang kayak seperti tadi yang belum KK, yang kita jualkan KK atau akeko atau korban. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu ya. Amalan apa yang bisa kita lakukan pada awal bulan Dzulhijjah? Saya punya rencana ini mau sebagai tema khutbah Jumat. Sudah ditanyakan. Jadi ini kelanjutan dari tema ini. Jadi amal apa yang bisa kita lakukan pada saat bulan Dzulhijjah, terutama 10 hari pertama ya. Ini hari yang mulia ya. Allah sampai bersumpah dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu dengan ada di surat Al-Fajr ya, Al-Fajr wa layalin ashr, demi waktu fajar dan malam-malam yang 10. Apa malam yang 10 itu adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan itu amalannya sangat mulia ya. Ada hadis mengatakan tidak ada suatu amalan pun yang lebih bagus daripada amal yang kita lakukan pada awal-awal bulan Dzulhijjah. Perbandingannya, ada seorang sahabat berjihad fisabilillah, apakah juga tidak bisa menyaingi amal itu kalau orang itu berjuang berperang di jalan Allah? Kata Rasulullah, wal jihad fisabilillah juga tidak bisa disaingi oleh berjuang di jalan Allah, kecuali orang itu berangkat dari rumahnya berperang dengan hartanya dan jiwanya dan tidak kembali, artinya meninggal, itu baru bisa menyaingi beramal soleh di awal bulan Dzulhijjah. Masya Allah, luar biasa. Ini berarti amal soleh di awal bulan Dzulhijjah itu sangat bagus. Apa yang bisa kita lakukan ya? Ada banyak, diantaranya adalah dengan berpuasa. Puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 itu bisa kita lakukan. Kalau tidak bisa setiap hari 1 sampai 9, maka paling tidak puasa Arafah saja ya, tanggal 9 itu bisa kita lakukan ya. Sebagian masyarakat kita ada puasa Tarwiyah ya, tapi saya sampai sekarang belum tahu dalilnya. Tanggal 8 Dzulhijjah itu loh, puasa Tarwiyah itu dalilnya saya belum ketemu sampai sekarang ya. Nah, jadi yang ada itu adalah tanggal 9 hari Arafah yang fadilahnya yukafaru hasanatan, jadi bisa menghapuskan 2 dosa ya, yaitu 2 tahun yang telah lewat dan akan datang. 2 dosa diampuni, dosa-dosa kecil ya, itu diampuni ya, dengan puasa buat hari Arafah, luar biasa. Kemudian yang berikutnya yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak takbir, tahlil, tahmid. Ya, fakabiru ya fakasiru, maka perbanyaklah di dalam mengisi hari raya ini, awal bulan Dzulhijjah ini, takbir ya sebanyak-banyaknya, tahlil sebanyak-banyaknya, tahmid sebanyak-banyaknya. Yang ketiga adalah dengan memperbanyak sedekah ya, memperbanyak infak sedekah itu sebanyak-banyaknya. Kalau mampu silahkan kita sebanyak-banyaknya, yang terbaik lebih utama adalah waktu syukur itu sedekah subuh. Kemudian amal-amal soleh yang lainnya ya dengan tilawatul Quran ya, dengan pokoknya semua amal kebajikan itu baik kita lakukan ya. Dan yang paling utama adalah menyembelih kurban ini. Menyembelih ini diutamakan tanggal 10-nya ya. Karena tadi sudah disampaikan tidak ada yang lebih utama kecuali iraqatut dam tadi, yaitu menyembelih mengucurkan darah tadi. Itulah ya yang bisa kita lakukan pada awal bulan Dzulhijjah. Yang kedua, tentang mana yang lebih diutamakan, apakah akikah ataukah kurban, ya tergantung momentumnya. Kalau pas bersamaan, misalnya pada saat hari tasyrik ataupun 10 Dzulhijjah itu pas 7 harinya kita punya anak atau mungkin punya cucu ya. Apakah, nah mungkin pertanyaannya seperti itu, mana yang kita dahulukan ya? Jadi yang kita dahulukan adalah agak susah ya, agak susah. Kalau kita punya kemampuan dua-duanya, tapi yang nggak boleh kalau didobel niatnya, itu beda ya. Jadi beli 1 kambing, kebetulan anaknya perempuan ya, kita beli 1 kambing, disembelih dengan niat untuk udhiyah dan untuk akikah, itu nggak boleh. Nah, jadi 1 kambing itu niatnya harus ditentukan, apakah niatnya untuk kurban ataupun untuk akikah, karena memang tujuannya beda ya. Kalau kurban adalah tujuan untuk yang memang semata-mata fasholli lirabbika wanhar, ini
Kalau untuk akikah kan itu sebagai tebusan ya. Kullu ghulamin marhunun bi aqiqatihi. Setiap bayi yang lahir itu tergadai oleh akikahnya. Kalau dibayar disembelih akikah, gadainya lepas ya. Seolah begitu ya. Jaminan Allah sudah, artinya sudah dikembalikan kepada kita. Jadi memang tujuannya berbeda, maka tidak bisa diniatkan ya. Jadi kalau bisa dikorbankan ya, sama diakikoi ya, beda dengan dua kambing tadi ya. Kalau akikah untuk laki-laki kan malah dua ya. Jadi beda niatnya. Tapi kalau misalnya ekonominya pas-pasan, Allah alam, maka ini masing-masing punya sudut pandang ya. Tidak bisa kita samaratakan. Kalau menurut saya adalah di akikah ya. Kalau memang kemampuannya hanya untuk akikah ya, karena akikah ini juga para ulama menghukumi dan sunnah-sunnah yang sangat muakkadah, yang sangat dianjurkan. Oh ya, saya tambahkan ya. Nah, bagi yang memang tidak mampu membeli sapi, kemudian kambing tadi, kalau unta kan di luar konteks ya, itu semampunya kita ya. Abdullah bin Abbas itu bahkan mengatakan boleh berkorban walaupun 1 ekor ayam. Nah, sampai seperti itu ya, ayam. Jadi memang dalam hal ini ada pertanyaan, bolehkah berkorban dengan ayam? Jumhur ulama mengatakan nggak boleh, karena ayam ini nggak masuk dalam al-an'am. Nah, al-an'am kan 3 macam tadi ya, unta, sapi, sama kambing. Jadi ayam nggak masuk. Jadi jumhur ini pendapat yang rajih. Tapi Ibnu Abbas mengatakan boleh. Nah, bolehnya ini kan berarti sebuah rukhsah ya. Maksud saya dalam kondisi-kondisi yang sangat kepepet, kita yang tidak punya kemampuan, ini bisa jadi solusi tadi ya. Jadi kalau kita bertabrakan waktunya pas 7 hari kelahiran anak kita, kemudian anaknya perempuan, beli kambing untuk akikah, korbannya pakai ayam tadi. Mengikuti pendapat Abdullah bin Abbas. Allahu a'lam bishawab. Ya Allah. Monggo, ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, lebih utama mana berkorban 1 kambing atau yang 7 orang sapi? Oh ya, ya terima kasih ya. Ini juga pertanyaan yang biasa ya. Sebenarnya tidak ada sebuah teks yang pasti ya tentang mana yang lebih utama. Apakah patungan ya 7 orang untuk membeli sapi tadi, ataukah beli 1 ekor kambing yang mungkin nilainya sama. Nah, nilainya sama. Tapi kalau secara pribadi ya, pendapat pribadi saya lebih memilih beli kambing untuk kurban secara pribadi. Itu hanya pendapat pribadi saya ya. Karena ya dalam kisahnya itu Rasulullah SAW itu seringnya berkorban kambing. Beliau sering berkorban kambing dan beliau juga pernah berkorban unta. Ini luar biasa. Beliau saat Haji Wada itu disebutkan berkorban 100 unta. Coba kita hitung berapa kekayaan beliau ya, untuk dikorbankan 100 unta, dan beliau sebelih sendiri 63 ekor, yang 37 disembelih Ali bin Abi Thalib. Ini sekaligus syarat 63 umur beliau, usianya 63 wafat ya. Jadi luar biasa ya. Beliau berkorban sekian banyak ya untuk umatnya, artinya ya itu adalah yang tidak sia-sia. Jadi saya belum menemukan suatu riwayat pun yang mana beliau mengorbankan sapi. Allah alam, itu hanya pendapat pribadi saya ya. Nah, kalau misalnya masyarakat kita kan masyarakat suka sapi ya, bisa buat bakso macam-macam ya. Seleranya kalau kambing kan habis, monggo ya. Kalau manfaatnya itu di masyarakat itu lebih banyak sapinya juga nggak ada masalah. Nah, manfaat maslahat yang lebih besar itu menjadi pertimbangan, tidak ada masalah. Kalau misalnya sapi dirubah jadi kerbau bagaimana? Nah, dulu pernah saya singgung ya, boleh ya, itu alternatif. Di Kudus itu sampai sekarang yang dikorbankan kerbau, bukan sapi. Itu untuk menghormati dulu fatwanya dari Sunan Kudus yang tidak mau menyinggung perasaan orang Hindu ya, yang mengagungkan sapi. Nah, yang dikorbankan kerbau. Nah, itu kearifan lokal yang bersangkutan. Itu bukan berarti merubah syariat Islam, bukan ya, tapi itu solusi ya, betapa Islam itu mengakomodir kepentingan masyarakat ya. Islam tidak anti dengan budaya di masyarakat selama budaya itu tidak ada unsur-unsur yang kesyirikan dan sebagainya. Jadi sebagai alternatif ya. Pada zaman Umar bin Khattab
itu beliau tidak mengalokasikan orang-orang al-mu'allafati qulubuhum ya. Ada salah satu asnaf zakat yaitu al-mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang diikat hatinya. Para tokoh-tokoh kafir dikasih uang dari zakat supaya mereka masuk Islam dan diikuti pemeluknya. Pada zaman Umar itu nggak diberlakukan. Kenapa? Karena pada masa Umar Islam sudah memiliki izzah, punya kemuliaan. Tidak pakai dialokasikan itu banyak orang kafir sudah takluk kepada Islam. Nah, itu kebijakan Umar. Jadi sekali lagi bukan menghapus ya, menghapus syariat Islam, tapi memprioritaskan dari yang lainnya dan tidak ada unsur pengingkaran sama sekali. Seperti itu tadi, sapi menjadi kerbau bukan mengingkari syariat sapinya, bukan ya, tapi mengakomodir daripada kearifan lokal yang ada di masyarakat sekitarnya. Baik, saya kira itu. Mohon maaf ya, barangkali ada banyak kekurangan ya, ataupun kekhilafan, mohon maaf. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk bisa berkorban setiap tahunnya, insyaallah. Amin. Subhanallah, bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.